Pon? Kepikiran kan? Iya. Kepikiran karena ada temen tuh yang kayak Yuda Keling. bukan Yuda Brajamusti, sekarang namanya Yuda Brajamusti. Oh iya. Dulunya tuh dia awalnya kan Yuda Solmi. Iya, Terus benar. sempat pindah jadi Yuda Ilham. Iya. Terus pindah lagi jadi sekarang Yuda Yuda Brajamusti. Nah, Brajamusti. setiap perpindahan itu dia ada peningkatan tuh. Gue jadi mikir, kayaknya ganti nama kali ya buat meningkatkan karir. Tapi secara karir lu kan sebenarnya udah juara 1, Pon. Mau naik jadi apa lagi? Bohong proses yang dilakukan oleh Popon mengantarkan dia menjadi juara mengalahkan Oki Rengga di final ya. Oke, enggak di final. Yang mana kalau menurut gua lu underdog ya di final ya. Orang kayak banyak lebih suaranya mendukung Oki apa ke lu sih waktu itu? Kayak Oki. Kalau pas di final sih enggak. Rata. Sebelum perform final. Kalau sebelum perform final enggak sih, memang waktu itu kayak seasonnya jagoin gue banget gitu bang orang. Dari awal ya? Setelah keluarnya Arif Brata. Oh, Arif Brata di Arif Brata 4 ya? Ngeblank ya? Iya ngeblank. Iya, Oh habis sebelumnya itu tuh ya 50-50 lah mungkin sama Arif. Oki tuh nggak masuk hitungan waktu itu. Iya, Tapi emang penampilannya brilian bagus sih. banget. Oki tuh sejak dari Sucap di Suci tuh brilian. Iya. Kejelian lu menangkap premis yang jadi materi lu tuh gila. Nah, gue pengen tahu deh prosesnya gitu. Apakah lu bener-bener observasi, lu lihat, lu catet gitu, atau ya anjir nih tiba-tiba muncul, tiba-tiba nggak sengaja? Kalau pas di kompetisi sih, Kang Reno ya, kan ada tema. Begitu kasih tema, misalnya kayak yang itu kuliner, nah itu langsung kepikiran pengalaman apa aja gitu yang pernah dialamin pas lagi belanja jajan makan gitu istilahnya. Oh pernah kalau lihat beli bubur paling males, paling gedek gitu kalau karena suka kerupuk gitu kan. Oh kalau minta kerupuk selalu pelit gitu. Nah itu keinget aja gitu pengalaman-pengalaman abang kerupuk yang Iya. Oh iya ini nih ceritain, oh itu kayak pernah makan bebek, ibunya galak banget kita mesen gitu, kayak nggak ngelayanin niat gitu. Itu yang dikumpulin, jadi ingat-ingat pengalamannya apa aja ini. Nah, udah tuh dikumpulin terus baru dirangkai kalimatnya buat jadi bahan. Itu mungkin, nah ini kalau yang kompetisi ya, kalau kompetisi, kalau di luar kompetisi. Kalau di luar kompetisi mah ya itu selewatan. Kalau lagi ngalamin apa yang ngerasa unik dicatat gitu di HP. Emang kadang-kadang alam semesta memberikan premis-premis keren ya gitu ya, nggak sengaja. Nah berlanjut nih kita maju proses waktu timelinenya kita maju ke setelah kompetisi. Setelah kompetisi lu menyandang gelar sebagai juara yang memang lu capai dengan tidak serta-merta ya. Udah lu persiapkan dengan kerja keras, lu sampai ke titik juara. Setelah itu fase lu apa yang lu rasakan? Apakah lu berada di fase anjir gue udah juara nih gitu, ngapain lagi ya gue? Atau wah gue udah juara nih, gue harus begini gitu? Kayak yang pertama deh. Yang pertama karena mungkin waktu itu nggak manfaatin momennya, jadi sehingga momennya udah hilang nih, udah mulai turun. Nah ini sekarang makanya lagi mikirin kayaknya mau ngapain ya, harus bikin apa ya gitu. Lu keluar Suci 1 bingung mau ngapain? Keluar Suci 5 di Presio bingung mau ngapain? Keluar Suca 1 di 4 episode bingung mau ngapain? Lu juara bingung mau ngapain? Lu sebenarnya ngapain sih, Paul? Emang gitu, nggak tahu orang tidak terplanning gitu. Tidak terplanning dengan amat matang ya. Betul, jadi emang hidup jalan-jalan aja gitu seketemunya. Kadang itu yang ngerasa salah gitu ya di hidup. Tiba-tiba merit. Itu juga merit aja kan tidak terplanning dengan di dalam hidup gitu Kang. Masa kayak waktu itu aja buat mutusin ikut stand up itu kan resign kerjaan. Udah kayaknya udah stand up deh, ikut stand up menjanjikan aja. Di juara. Enggak. Lu resign setelah juara belum? Enggak, jauh open mic. Baru ikut open mic Kang di komunitas 2 kali langsung resign. Anjir. Kayak ngerasa wah nih stand up comedy jalan gue nih. Tapi waktu itu enggak seoptimis itu, maksudnya pesimis yang kayak stand up nggak apa-apa nih, mau hidup susah tua aja. Mati miskin tapi di stand up nggak apa-apa gitu mikirnya. Tapi prediksi lu tepat ya. Amit sih.
Enggak lah, enggak. Terus sehingga begitu berkeluarga ini bingung juga gitu, ternyata tahu-tahu tadinya kan mikirnya mati miskin sendirian karena nggak nikah, duit dari mana gitu. Tahu-tahu ada rezeki nikah gitu. Terus sekarang nikah gimana nih ngidupin anak bini gitu, pusingnya karena tidak siap gitu, tidak ada persiapan. Tapi mungkin serunya di situ kali, Pur. Nah itulah ya. Serunya maksudnya ada loh emang orang-orang yang merasa seru tanpa perlu gini. Ada orang-orang yang sangat menikmati hidup tanpa perlu pusing berencana. Iya kan? Mungkin lu tipe orang yang seperti itu, Pur. Seru gitu menghadapi, iya gak sih? Iya, kalau hidup sendiri sih enak. Nah, itu. Karena hidup sendiri enak nih, nggak perlu ada rencana jalan-jalan. Tapi sekarang ada yang pihak-pihak yang menuntut mana rencananya gitu. Istri terutama. Istri, anak gitu istilahnya. Tapi istri lu hidupnya sangat terencana. Istri sangat terencana. Oh, sudah pas. Lu nggak perlu mikir karena pakai rencana istri aja. Gue pengen tahu dah, bagaimana proses lu akhirnya menemukan seorang istri yang akhirnya lu nikahi ini? Ketemunya ya DM ya? Iya kan DM. Jadi dia nonton Suci. Terpesona dengan sosok Popon yang lucu, jenaka. Iya, Suci pas audisi, terus pas lagi itu lagi ada event di Blok M, dia datang tuh nonton, kenalan, foto bareng, ada berlanjut lah gitu, DM apa-apa. Banyak dong cewek lain selain dia yang lu DM-in, yang DM-nya berlanjut. Ada waktu itu, iya. cuma yang berlanjut ke serius ya ini gitu. Yang itu berlanjutnya cuma sampai ke situ doang. Sampai chat doang deh, lama nggak ketemu juga. Masa sih? Iya beneran. Kenapa? Kok cuma sampai chat doang? Nggak berani. Emang sebelum ketemu istri yang ini aja kan belum pernah pacaran seumur hidup. Oh iya serius? Iya. Seumur hidup karena emang takut sama cewek. Jadi kenapa? Takut kenapa? Minder kah? Kalau dulunya sih iya minder. Kalau maksudnya sebelum stand up tuh minder. Nggak berani kan ngajak kenalan, nggak berani ngomong sama cewek gitu. Tapi emang setelah ikut stand up, zaman waktu masih ada main Tinder, itu berani tuh swipe right semua, swipe kanan, swipe kanan, nggak ada yang match. Swipe tuh udah nggak lihat orang, nggak milih-milih gitu. Set sampai jatahnya habis besok lagi. Tapi nggak ada yang match kan. Nah, iya. Tapi itu berani, begitu match ajak kenalan, ngobrol. Karena waktu setelah stand up tuh hal-hal yang ditakutin sebelum stand up tuh nggak ada lagi gitu kan, karena mikirnya kalau amit-amit ada pengalaman jelek bisa jadi bahan gitu. Oh iya. Dan jadi mental lu terlatih juga di stand up, makanya di stand up ajak ketemu jalan. Jadi kalau aneh-aneh pas lagi jalan ceweknya bete apa sama kita kan enak nih buat jadi materi. Iya, jadi berani. Barulah semenjak itu. Kalau sebelumnya mah nggak berani kan. Suka-suka doang, lihat-lihat doang, gitu-gitu doang. Baru sama si cewek lu, istri lu siapa namanya? Cynthia. Baru sama Cynthia ini lu berani. Terus Cynthia berarti menggemari lu karena menurut gue ya salah satunya karena lu sosok yang menyenangkan pasti ya. Iya. Setelah menikah, sosok yang menyenangkan yang tadi dilihat Cynthia itu sampai sekarang mulai menjengkelkan ya. Kayak mulai berkurang. Kayak lu kayak pacaran sama lu ngelihat Rangga di Ada Apa Dengan Cinta kayak anjing kerennya punya cowok yang bisa puisi. Karena cinta, waktu terbagi dua. Denganmu dan rindu untuk membalik masa. Tapi kok tiap hari lu jadi dikasih puisi, bete juga dong. Iya. Lu nah ini yang menarik nih, gue pengen tahu bahwa apalagi dengan lu branding lu, ini gue anggap branding ya, walaupun mungkin sesuai dengan kenyataan bahwa lu setelah ini lu bingung, lu nganggur, hidup dengan nempel ke pasrah sama istri lu gitu. Hidup di keluarga lu memang seperti itu. Maksudnya? Ya maksudnya emang lu seluntang-lantung itu. Iya. Dan Cynthia gimana menghadapi itu? Maksudnya kayak dia orang yang sangat terplanning. Betul. Orang yang mapan nih secara penghasilan gaji tetap, sedangkan lu tetap nggak gajian. Itu gimana dia menyikapi lu gitu? Iya dia terus pelan-pelan ngasih tahu lah
nge-push gue biar ngapa-ngapain atau bikin sesuatu tuh terus dia pelan-pelan memang ngasih pirit-piritan apa gitu iya, ya. bagusnya memang nggak yang kayak gimana nih kalau marah-marah gitu. Alhamdulillahnya dapat istri yang pengertian juga gitu. Berapa lama? Apa nih? Ini nikah? Udah jalan 2 tahun. Mulai tahun 2018. Mulai tahun ketiga ntar kayak gitu dia. Astagfirullah. Enggak. Makanya ini kan udah mau bikin show kan tahun ini nanti Desember. Nah itu udah bilang sama istri nanti habis Desember tahun depan bikin lagi. Jadi tiap tahun bikin show. Nah, itu menunjukkan bagaimana lu progres ya betul. Gue punya rencana nih. Iya, minimal itu. Tapi kan realisasinya kita lihat nanti. Tapi seenggaknya kan lu punya temen yang punya akun Gojek yang bisa lu jalanin kan. Anjir, gue melihat sangat mengagumi Popon tuh adalah ketulusan, keikhlasan lu menghadapi hidup. Menurut gue itu gue nggak tahu ya, maksudnya gue bisa menangkap itu hal yang keren karena sulit gitu. Menjadi lu yang apa tulus menjalani hidup lu yang anjir gue sekarang pasrah kayak tadi gue denger lu sama Remen yang bilang gue nggak punya power ke bini gue. Itu kan hal yang sebenarnya untuk laki-laki sangat-sangat dihindari ya, tapi lu bisa berdamai dengan itu gitu. Menurut gue itu nggak mudah dan memang seharusnya tidak. Karena sadar diri sih sebenarnya udah nggak ada penghasilan sok punya power lagi nggak tahu diri banget gitu. Lebih ke sadar diri. Lucu lagi anjing. Dan yang lebih lucu adalah si Cynthia tahan gitu. Anjir menurut gue Cynthia itu wanita yang sangat kuat. Benar. Kepala keluarga. Betul. Pimpinan di keluarga. Iya, dunia terbalik tuh lu alami ya. Benar. Dunia terbalik. Lu yang kalau di situ cuman bapak-bapak di kampung yang nongkrong sama bapak-bapak lainnya mainin burung bapak tetangga lagi gitu. Jam kerja jemput bini. Iya, itu zaman bini ngantor gitu banget. Sekarang bini nggak ngantor. Oh, WFH. Zaman dulu kantor mah pagi ngantor. Mau pulang tidur. Sore jemput, udah ngerasa kayak suami berguna banget. Tapi emang kerjaan kayak kita tuh nggak bisa kayak orang, maksudnya kayak orang jualan lu bisa mengejar rezeki dengan oke, gue lebih pagi bangun lebih pagi. Iya, gitu. Kita nggak bisa gitu. Kita hanya bisa melakukan ya menjaga networking. Betul. Kita hanya bisa melakukan ya tetap gimana caranya nama kita tetap ada gitu dan bikin karya-karya kan. Iya. Tapi kita nggak bisa datang ke IO pun kita nggak bisa kayak lu besok bikin event nggak bisa kan kayak gitu. Dan nah pertanyaan selanjutnya adalah titik lu sekarang ini, lu sekarang dengan profesi lu yang sekarang lu geluti sebagai stand up comedian plus lah dengan segala macam yang menempel influencer dan segala macam. Itu apakah posisi yang memang lu inginkan, Bang? Iya sih. Iya. Memang dari dulu tuh pengen banget jadi seniman. Makanya di IG jadi budayawan. Iya, semenjak kuliah lah waktu itu. Karena kuliah kan jurusan periklanan, terus waktu itu ada mata kuliah fotografi, desain dan lain-lain. Periklanan itu broadcast ya jatuh ya? Advertising. Kalau yang lainnya ada markom, marketing communication. Iya. Lulus tapi? Lulus alhamdulillah. SD 3-nya BSI, S1-nya Mercu Buana. Wih gokil. Lulus S1 gini-gini Popon. Jurusan periklanan. Yang mana lu sendiri sulit mengiklankan diri lu sendiri ya. Lulus hoki aja gitu. Nah itu bukan dulu belajar gitu ya, juga kesana kayak seniman gitu Kang Reno. Tapi sebenarnya nggak bisa. Jadi waktu itu mau jadi seniman gimana? Gambar nggak bisa, main musik nggak bisa. Pas nemu stand up, kayaknya ini jalan gue buat jadi seniman. Makanya 2 kali open mic resign. Makanya ini stand up. Jadi udah emang bayangannya sih istilahnya amit-amitnya mati miskin di stand up gitu. Tapi ya kalau bisa mah enggak gitu. Iya. Tapi enggak lah, itu lu udah jauh dari bayangan lu mati miskin sendiri. Iya. Menikah udah. Miskin dibilang miskin, lu juga nggak miskin lah, Pon. Iya. Lu berkecukupan lah. Alhamdulillah. Kemarin. Sekarang udah mulai kurang. Tapi lu jauh, maksud gue sulit. Gue bisa membayangkan sulitnya lu sebagai seorang suami. Sudah lu punya anak? Udah, nah, 1. Sebagai ayah yang
secara nafkah mungkin belum bisa menghidupi kali ya. Iya, belum. Gue sangat bisa memahami itu karena gue sendiri pun mengalami fase ketakutan itu pun. Gue sekarang kayak gue mikir anjir gue sekarang enak nih, kalaupun gue lapar perut gue doang yang lapar gitu. Tapi kalau gue udah punya istri, udah punya anak, kalau gue nggak ada kerjaan, yang lapar bukan perut gue doang gitu. Betul. Tapi gue kebayang gitu, maksudnya sulitnya seperti apa. Dan yang menarik adalah lu tetap bisa bertahan dan tetap mencoba survive gitu di situ. Itu nggak mudah gitu. Oh, karena nggak ada pilihan. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Iya sih ya. Iya ya. Dia cuma bisa stand up, mama ya begitu mau ngapain, cuma ya stand up doang pasti yang diusahain gitu. Tapi pencapaian lu di stand up juga hal yang luar biasa gitu. Tapi laku ya susah. Iya. Ya kalau pengennya sih mungkin kalau emang nggak laku-laku amat, ya bikin show-show terus lah Ya, gitu, ada yang nonton tiap bikin show. Bikin YouTube lah. Nah itu juga pengen bikin YouTube. Gue walaupun ini subscriber gue juga masih sedikit, views gue juga makin dikit. Paling nggak gue nggak kelihatan rebahan mulu. Itulah itu salutnya kadang-kadang sama orang-orang yang kayak Kang Reno nih, bikin YouTube udah mulai gitu. Wah keren nih, gimana ya caranya, belum mulai ini. Mungkin salah satu apa hal yang bisa lo lakukan adalah cuma masuk penjara dulu. Siapa tahu gitu, siapa tahu selama Lewat jalur apa sih masuk penjara? jalur Narkoba sabu. enggak. Nggak usah make jualan, tapi lebih lama hukumannya. Udah mah lu mencoba istri lu dengan nganggur, sekarang lu cobain istri lu dengan masuk penjara. Enggak, kayaknya itu malah lebih bagus. Di mata istri. Iya. Lu diurusin negara soalnya lebih bagus daripada lu gue yang ngurusin puyeng. Mengurangi beban istri. Aja lucu banget lagi bahasan. Tapi gue sangat salut lah sama Popon. Makanya gue pengen banget, sebenarnya untung banget gue main ke tempat Cing Abdel, ada lu janjian sama Remen, gue bisa ketemu sama lu. Makanya terus gue, anjir Popon nih, gue pengen banget ngobrol sama lu gitu. Dan gue pengen mengangkat sisi ini bahwa mungkin lu penikmat karya Popon gitu, lu menangkap sisi Popon yang ditonjolkan bahwa Popon ini gue nggak punya power segala macam, tapi dibalik itu semua bahwa lu harus melihat gitu sisi Popon yang memang itu doang, nggak ada yang lain. Nggak, bahwa the point is adalah hal yang terbesar dari Popon itu adalah ketulusan menjalani hidup. Itu yang luar biasa Pon menurut gue. Lu bisa berdamai dengan apa yang terjadi dengan diri lu, itu luar biasa. Gokil. Rena juga udah damai kan sama. Udah jalan hukumannya, bukan damai, gua nggak damai, jalanin gua hukumannya. Mungkin itu juga Popon udah berdamai dengan diri lu. Mungkin istri lu yang sedang menjalani masa sulit. Istri yang belum damai. Istri yang belum damai gitu. Nah, rencana lu ke depan ada bikin show ya? Iya, yang bareng sama Oki, sama Ari Brata, sama Bang Bintang BT. The Big Four? The Big Four. Itu kapan? 19 Juni ini. 19 Juni. Sekarang tanggal 2. 2. Tiket sisa sekitar 15-an tiket lagi. Aduh, gua nggak tahu nih bakal tayang setelah 19 atau belum ya. Sebelum. Gue takutnya setelah 19 Gak Juni. apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya sebelum, mungkin masih ada tiket yang masih sisa juga, silakan Dibeli di mana ya? Aduh. Ada di Instagram gitu, lihat di postingan. Silakan Instagram Popon, buka aja di bawah ini gue tulis Popon Popon Kerok 26. 26. Apa sih 26? Tanggal lahir. 26 Popon Kerok 26. 26 Desember ya? Iya. Gokil lu, beda sehari sama Tuhan gue. Iya. Itu tanggal 19 Juni. Terus rencana katanya mau bikin special show Bahkan sendiri. spesial show juga itu nanti Desember akhir tahun. Wih, gokil. Materinya beda dong dengan yang Big Four. Beda. Yang Big Four udah beres materi. Belum juga, masih disiapin lagi. Berapa menit rencana Yang di Big Four setengah jam. Oh, masing-masing setengah jam. Masih setengah jam. Yang nanti special show sejam. Sejam sendiri. Buat lo yang menikmati karya Popon, sebagai penikmat karya Popon, gue saranin tetap beli tiketnya. Atau kalau nggak keburu karena di luar kota atau gimana, bisa digital download. Nanti sudah digital download dibeli juga. Kalau lu memang belum tahu karya-karya Popon, menurut gue Popon adalah salah satu komika yang mungkin perlu lu tahu karya dia. Karena menurut gue dia salah satu komika yang siapa yang kayak lu, nggak ada menurut gue yang bisa effortless gitu menyampaikan materinya. Ernest mungkin sama kayak tipe, tapi Popon itu jauh lebih terasa keresahannya, kesusahannya karena memang dia mengalami benar susah.
Pon, thank you banget ya Pon. Sama-sama Kang Reno. Sukses ke depannya. Sukses juga buat YouTube-nya Kang Reno. Aduh, terima kasih. Apa nih nama channelnya? Ini nama channel Reno Fenary Channel. Nanti tolong bantu-bantu promo ya. Siap. Karena follower lo lebih banyak dari gue. Walaupun kita sama-sama tidak laku. Iya. Siap. Gue sukses buat Popon dan semoga terus kuat untuk istri lu. Amin. Makasih, dadah.